Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan. Misalkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita beri nama segitiganya segitiga A, B, C. Siku-siku pada titik C. Nah, pada sudut A pada titik A kita berikan sudut alfa. Nah, dari segitiga ini kita akan menemukan bahwa sisi AB itu kita namakan dengan sisi miring. Kemudian sisi AC kita namakan sisi samping. Dan sisi BC kita namakan sisi depan. Kenapa disebut sisi depan? Karena sisi AC ini, sisi BC terletak di depan sudut A. Nah, untuk lebih memudahkan, kita gunakan sisi miring kita sebut sebagai mi, kemudian sisi samping kita sebut sebagai sa, dan sisi depan kita sebut sebagai de. Itu untuk memudahkan menghafal trigonometri sudut-sudutnya nanti. Nah, dari trigonometri kita akan mengenal beberapa istilah sudut. Yang pertama, namanya sudut sin. Karena sudut yang kita punya adalah sudut alfa, berarti ini dinamakan sin alfa. Nah, sin alfa perbandingan sisinya adalah sisi depan per sisi miring. Berarti sin itu adalah demi, de per mi. De tadi apa? De tadi adalah depan. Kemudian mi, miring. Jadi sin alfa kita sebut dengan demi. Kemudian ada sisi yang lain, sisi cos alfa, lalu sisi tan alfa. Nah, bagaimana dengan cos? Sisi cos itu perbandingannya adalah sisi samping per sisi miring, sehingga kita bisa tuliskan sami. Dan sisi tan bisa kita tuliskan sebagai sisi depan per sisi samping. Nah, ini adalah 3 sudut utama dalam trigonometri, sehingga memudahkan kita menghafal. Sin alfa demi, cos alfa sami, dan tan alfa desa. Adakah sudut yang lain? Ya, ada sudut yang lain, yaitu sudut turunan dari sin, cos, dan tan. Kebalikan dari sudut sin disebut sudut kosekan. Sudut kosekan alfa. Kemudian kebalikan dari cos disebut sudut sekan alfa, dan kebalikan dari tan disebut sudut kotan alfa. Nah, karena dia kebalikan, maka mudah saja kita boleh menuliskan jika sudut sin alfa adalah demi, maka sudut kosekan alfa kebalikannya mi per de, miring per depan. Kemudian sekannya miring per samping, dan kotannya samping per depan, ya. Selanjutnya, dalam segitiga siku-siku kita mengenal ada yang disebut dengan dalil Pitagoras. Nah, anak-anak ibu masih ada yang tahu apa itu dalil Pitagoras? Ya, benar sekali. Dalil Pitagoras itu mencari sisi-sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku. Nah, jadi kita bicaranya hanya pada segitiga siku-siku.
Misalkan ini ada sebuah segitiga siku-siku. Kita beri nama sebagai segitiga A, B, C, siku-siku pada titik C, dan ada sudut alfa di titik A. Sehingga di depan titik C kita sebut sisi C atau sisi AB. Kemudian di depan titik A disebut sisi A kecil. Nah, di depan titik B kita sebut sisi B atau sisi AC. Pitagoras dari sini, sisi AB tadi kita sebut sebagai sisi miring. Sehingga sisi C kuadrat sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Kalau kita mencari sisi A kuadrat, mudah saja, berarti sisi A kuadrat adalah sisi C kuadrat dikurang sisi B kuadrat. Dan jika ingin mencari sisi B kuadrat, artinya sisi C kuadrat dikurang sisi A kuadrat. Mengurangkannya bagaimana? Kita kurangkan sisi yang paling terpanjang. Jadi sisi miring ini adalah sisi yang paling terpanjang di antara tiga sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, ini akan sangat berguna ketika kita mencari sisi yang tidak diketahui. Nah, Ibu berikan contoh soal. Yang pertama, jika diketahui diberikan segitiga ABC sebagai berikut. Ini titik A, titik B, titik C. Siku-siku pada C dengan panjang AB 5 cm dan panjang AC 4 cm. Maka pertanyaannya, tentukan yang pertama panjang BC. Yang kedua sin, di sini misalkan ada sudut alfa. Nah, kemudian sin alfa C cos alfa, yang D tan alfa. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita buat penyelesaiannya. Tadi kita sudah mengetahui tentang dalih Pitagoras bahwa sisi terpanjang adalah jumlah kuadrat dari dua buah sisi pendek lainnya. Coba kita perhatikan. Yang diketahui sekarang adalah sisi AB. Sisi AB itu kita sebut sebagai sisi, ya betul, sisi miring. Karena dia adalah sisi terpanjang di antara segitiga siku-siku ini. Nah, sisi AB sebagai sisi miring, kemudian sisi AC karena dia di samping sudut disebut sisi samping. Yang mau kita cari adalah panjang BC. Sehingga kita bisa mencari, karena sisi terpanjang tadi kita analogikan sebagai C, berarti C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mau kita cari sekarang sisi BC. Maka sisi BC kita analogikan sebagai sisi A. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti untuk yang pertama kita akan menyelesaikan sisi BC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat dikurang sisi AC kuadrat. Atau kita mencari sisi BC, akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, BC, tadi kita cari sisi AB. Berapa panjang sisi AB? Ya benar, 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Maka sisi BC 5 kuadrat nilainya 25
4 kuadrat nilainya 16. 25 dikurang 16 sama dengan berapa? Ya benar, 9. Nah, akar dari 9 adalah 3 cm. Oke, untuk yang panjang sisi BC kita sudah menemukan nilainya, yaitu 3 cm. Selanjutnya kita akan mencari nilai sin alfa. Sin alfa. Sin alfa kita ingat lagi, tadi sin alfa adalah demi, depan per miring. Yang mana yang depan? Kita lihat, ini ada sudut alfa, maka depan adalah sisi yang di depannya. Berarti ini namanya depan. Kemudian sisi yang di samping namanya samping. Berarti sisi yang lain namanya miring. Oke, setelah kita bisa menentukan yang mana depan, samping, dan miring, mari kita perhatikan nilai sin alfa. Sin alfa tadi adalah demi, depan per miring. Ayo, berapa nilai depannya? Ya, nilai depannya adalah BC, yaitu 3 cm. Jadi nilainya 3 per. Nilai miringnya berapa? Nilai miringnya 5. Jadi nilai sin alfa depan per miring 3/5. Selanjutnya kita akan mencari nilai cos alfa. Cos alfa tadi adalah sami, samping per miring. Nah, berapa nilai sampingnya? Ya, benar, nilai sampingnya 4 cm. Jadi 4, miringnya juga sama, 5 cm. Yang terakhir, nilai tan. Tan alfa adalah desa, depan per samping. Depannya adalah BC yang sudah kita cari tadi, nilainya 3 cm. Berarti 3, sampingnya 4. Jadi nilainya 3/4. Oke. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Selanjutnya, setelah Ananda perhatikan, kita akan coba uji coba soalnya. Mari diperhatikan.